Cek tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa Sayyidul Istighfar ini keutamaannya, Sayyid itu kan apa? Tuan, penghulu. Sayyidul Istighfar berarti penghulunya istighfar, tuannya istighfar. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi, Allahumma anta rabbi, di pagi hari, kemudian dengan memahami kandungan maknanya, kemudian dia meninggal dunia, maka wajib baginya surga, wajib. Ya. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, ya, kemudian membaca dengan memahami maknanya, mentadaburi maknanya, dan meninggal di waktu itu, di waktu malam, maka wajib baginya surga. Bukan hanya masuk surga, tapi apa? Wajib. Dengan syarat apa? Dengan syarat memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Silakan dihafal bapak-bapak. Ya. Kalau belum hafal, kalau sudah hafal silakan jangan lupa dibaca pagi dan sore. Ya. Sebagai bekal, karena mati itu kan tidak tahu. Hari ini kita masih hidup, besok pagi belum tentu. Ya. Sama saja pagi kita masih sehat, masih bangun subuh, sholat subuh di Al-Mutakin, tak tahunya tiba-tiba ada pengumuman, ya, telah berpulang ke rahmatullah. Tapi kalau sudah baca ayat tadi, sholat subuh tadi, mudah-mudahan husnul khotimah. Sebagaimana hadis tadi, wajib baginya surga. Ya. Sayyidul Istighfar. Ya. Kita lanjutkan pembahasan fikih kitab Bulughul Maram karya Syekh Muhammad Dr. Az-Zuhaili sampai bab haid kemarin, ya Pak Haji Muslimin. Haid. Istihadah sudah belum kemarin, ya? Istihadah. Ada di catatan kemarin, Pak?
Ada. Apa dibaca ulang hadisnya 2 atau 3 kemarin, saya bacakan aja ya hadisnya. Babul haid, bab yang menerangkan haid. Damul haid wa damul istihadoh, darah haid dan darah istihadoh. Jadi ada 2 darah, darah haid, darah istihadoh, satu lagi darah nifas, gitu ya. Itu yang keluar dari farji seorang wanita. Ada 3 macam darah. Ya. Sekarang darah haid dulu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, Inna Fatimah binti Abi Hubesh, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubesh, kanat tustahadu, dia mengalami istihadoh. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, Inna damal haid, sesungguhnya darah haid itu damun aswad yu'raf, darah yang hitam yang sudah diketahui. Jadi kalau darah haid, kalau dari segi warna darahnya hitam, gitu ya. Fa idza kana dzalik, apabila seperti itu, maksudnya darahnya hitam, fa amsiki anis shalah, maka berhenti salat, enggak tahan salat, jangan salat. Fa idza kana al-akhar, tetapi apabila darahnya selain hitam tadi, kuning kah, ya kan, pokoknya selain hitam, fatawadoi, maka wudulah, wasoli, dan salatlah. Ini ya, itu hadis ini menerangkan darah haid itu darah hitam. Kemudian kalau bukan hitam berarti darah istihadoh. Kalau darah istihadoh tetap salat, dibersihkan, wudu, pakai pembalut, terus sholat, gitu ya, dari istihadoh. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mustahadoh wal iktisal wal wudu, wanita yang istihadoh, mandi dan wudu. Wa fi hadisin Asma binti Umais, dari hadis Asma binti Umais, inda Abi Dawud, ya, melalui Abu Dawud, ya, litajlis fi mirkan, hendaklah orang yang keluar darah tadi, orang yang keluar darah wanita, ini darah haid atau darah istihadah ini, maka hendaklah litajlis fi mirkan, hendaklah dia duduk di mirkan. Mirkan itu kolam untuk nyuci, untuk mandi, gitu, mirkan, ya, bak kalau kita ya, bak. Nah, kalau dulu seperti itu. Untuk fa idza ra'at sufrotan, apabila dia itu melihat kekuning-kuningan, fauqal ma', di atas air, maksudnya ini wanita istihadah ini nyemplung ke dalam bak. Nah, kalau keluar darah nanti kan darahnya keluar, ya kan? Nah, muncul darah itu. Kalau darah itu kuning, berarti darah apa? Kalau kuning tadi, kalau kuning haid atau bukan darahnya? Bukan ya, karena darah haid itu hitam. Nah, ini kuning, ya. Kok muncul kuning? Kalau yang muncul hitam berarti apa? Darah haid. Tapi kalau yang muncul kuning itu berarti istihadah. Tapi kalau sekarang kan tidak gitu ya. Istri-istri kita itu tidak gitu. Paling dilihat celananya kan gitu. Nah, dia celananya. Ya, nanti lihat celananya itu bekas merah, hitam, merah atau kuning, kan begitu. Ya. Maka apabila yang muncul itu kuning, oh berarti bukan darah haid. Fal taghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan, hendaklah dia mandi untuk sholat duhur dan asar sekali mandi. Ini kemarin sudah ya. Jadi ini kalau hadis ini walaupun darahnya kuning, berarti darah istihadah. Maka dia hendaklah mandi untuk sholat duhur dan asar. Artinya nanti kalau mau asar tidak perlu mandi lagi. Watak tasil maghrib wal isya usran wahidan, dan dia mandi untuk maghrib dan isya sekali mandi. Ya.
Wa taghsilil fajri ghuslan, dan dia mandi untuk salat subuh sekali mandi. Wa tawaddu fi ma baina dzalik, dan wudu di antara keduanya. Zuhur dan asar. Mau zuhur wudu, mau asar wudu lagi meskipun belum batal. Isya, maghrib wudu belum batal, mau sholat isya wudu lagi karena dia istihadah. Jadi istihadah ini sama seperti tayamum ya. Tayamum kan setiap kali sholat wudu kan. Nah, istihadah juga sama, yang sama. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, sholatul mustahadah, sholatnya orang yang istihadah. Kemarin sudah ini ulang dikit. Wa an Hamnah binti Jahsin, dan dari Hamnah binti Jahs radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi keduanya, qalat, dia berkata, kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidah, aku ini mengalami istihadah yang sangat parah. Berarti istihadah keluar darahnya banyak. Istihadah syadidan. Fa'ata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam astaftihi, kemudian aku mendatangi Nabi SAW untuk meminta fatwa kepadanya. Faqala, maka beliau berkata, innama hiya raqdatun minasyaiton, sesungguhnya darah istihadah itu merupakan apa? Hentakan setan. Jadi setan ingin mengganggu, mengacau. Tuh ya. Fatahayyidi sittata ayam, maka haidmu itu 6 hari, au sab'ah atau 7 hari. Tsumma tasili, kemudian setelah itu mandi. Maksudnya apa? Ya sudah, biasanya kan haidnya 6 hari atau 7 hari. Kalau sudah selesai 6 hari 7 hari mandi. Adapun yang keluar darah itu bukan darah haid tapi apa? Istihadah. Kalau sudah melewati kebiasaannya. Gitu ya. Maksudnya ini. Fa idza taftati fasholli arba'ata wa isrin, maka apabila sudah selesai, sudah suci ya, maka sholatlah ya, sholatlah. Ini kemarin sudah ya. Ya. Sekarang hadis yang selanjutnya. Mandinya wanita yang istihadah dan wudunya seperti apa? Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Ummu Habibah binta Jahsin, sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahs syakat ila Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW adam, tentang masalah darah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan apa? Umkusi qadra ma kanat tahsibuki haidotik, tahanlah ya, tahanlah, maksudnya tidak sholat ya, tahanlah untuk tidak sholat di masa haidmu. Jadi masa haid itu berapa? 6 atau 7, umumnya 6 atau 7. Maksimal wanita haid berapa hari kemarin? 15 hari. Berarti kalau sudah lebih dari 15 hari keluar darah, itu bukan darah haid. Minimal wanita keluar darah berapa? Minimal 24 jam atau 1 hari 1 malam. Jadi kalau cuma keluar darah tidak ada 24 jam, itu bukan darah haid, gitu ya. Jadi ada minimalnya, minimal itu 1 hari 1 malam. Biasanya berapa? 6 atau 7. Nah, hafal enggak istri kita berapa, Pak? Enggak hafal ya? Enggak hafal. Enggak nginget-nginget ya. Pokoknya percaya kepada istri gitu ya. Nah, tapi kalau istri enggak tahu ilmunya juga bahaya juga nanti ya. Oh, no. Kok tandanya itu aja. Ya. Tapi ada enggak pernah istri kita darah istihadah, bukan darah haid? Enggak tahu ya.
Pokoknya keluar darah dianggap haid aja. Ah, ya. Nah, kalau istihadhah nanti berhenti sholat, tidak sholat, nah berdosa dia kan? Kan bukan haid. Kalau istihadhah tetap harus sholat masalahnya kan? Nah, harus sholat. Kalau dia itu ternyata istihadhah dianggap darah haid, nah dia tidak sholat. Padahal itu darah istihadhah. Nah, ini tugas suami berarti ini nanti istri itu dikasih tahu. Ya. Ya, karena termasuk tanggung jawab suami, ya kan? Tanggung jawab suami. Ya. Keluar berapa? Berapa jam? Keluar berapa? 1 hari keluar. Terus tidak keluar lagi 24 jam. Ya. Setelah itu tidak keluar lagi. Iya. Memang haid itu agak rumit juga sih, agak rumit. Ya. Karena kita tidak ngalami ya. Tapi minimal itu adalah begini. Makanya nanti ada perbedaan juga ya. Perbedaan dalam masalah itu fikih juga beda juga. Kalau mau yang praktis itu dari segi warna saja. Pokoknya kalau warnanya hitam itu darah haid. Kalau bukan berarti darah istihadhah. Ya. Kalau dari warna itu seperti itu. Kalau di hadis ini kan warnanya hitam. Kalau darah selain haid berarti bisa merah, bisa kekuning-kuningan. Hah? Darah biru? Iya. Kalau mimisan, kalau dari laki keluar darah yang membatalkan wudhu itu yang pernah kita baca yang keluar dari 2 jalan, kemaluan atau dubur, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau selain dari itu tidak membatalkan wudhu, cuma najis. Wallahu alam ya, yang saya ingat itu. Nah nanti siapa tahu baca hadis yang lain, gitu ya. Jadi darah yang keluar dari tubuh manusia yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari apa? Kemaluan, yaitu kencing darah atau dari belakang. Tapi kalau keluar darah dari ketusuk, keluar darah, ya kan? Ya, atau dari hidung mimisan, dari telinga, itu yang saya tahu tidak membatalkan wudhu, cuman najis saja. Kan darah najis ya, wallahu alam. Jadi nanti untuk darah haid nanti ada pembahasan sendiri ya, nanti ada pembahasan sendiri. Karena hitungan minimal haid itu yang dimaksud 24 jam itu bukan terus bersambung selama 1 hari 1 malam. Bukan itu. Yang dimaksud itu pokoknya apa? Dalam rentang 15 hari ya, itu darah itu keluar terus walaupun sehari 1 jam, 2 jam, berhenti besok lagi 1 jam, keluar lagi. Ya, itu nanti di total ada 24 jam enggak gitu maksudnya. Walaupun putus-putus tapi kalau di total nanti ada 24 jam, itulah minimal kan gitu. Misalnya tiap hari keluar darah tapi cuma 2 jam saja. Besok lagi 2 jam lagi, besok lagi 2 jam. Nah, ada teori dari Syafi'iyah seperti itu. Ya, jadi memang agak rumit, perlu diperdalam ini memang ayat ini ya, diperdalam. Ya.
Iya, maksud minimal 24 jam itu bukan dari pagi ini apa? Bukan seperti itu. Ya, bukan itu. Misalnya hari ini cuma 5 jam aja kan tidak ada 24 jam. Tapi kalau besok lagi 5 jam lagi berarti 10 baru dihitung 10 kan begitu. Nah, ya sekali lagi kalau ini belum final ya kalau belajar apa haid ini ya, belum final. Nah, atau tanya istrinya Pak Haji Asngadi itu. Ya. Ibu-ibu nanti dia Ya lanjut ya. Maka sakata ila Rasulullah sallam Adam. Ummu Habibah ini mengadu kepada Rasulullah tentang darah. Waqala, maka Rasulullah mengatakan umkusi qadra maka tahsibuki haidotuki, yaitu tahanlah untuk tidak sholat selama atau haidmu itu berapa hari itu loh. Kan biasanya wanita kan sudah paham, ya kan? Nah, pokoknya di hari-hari itu tahan, tidak usah sholat. Ya. Kemudian apa? Setelah selesai 6 atau 7 hari, itu kan? Nah, maka kemudian mandilah. Bahkan natak tasil likuli sholah, ya. Maka kemudian dia mandi, ya, muslim. Wa tawadhu'i likuli sholah, dan juga wudu untuk setiap kali sholat. Artinya ketika ini sudah 6, biasanya kan 6 hari kan, 6 hari kok masih keluar terus, 7 hari ke hari ke-7 keluar, hari ke-8 keluar, maka ketika hari ke-6 atau 7 tadi mandi, ya mandi. Nah mandi kemudian sholat, misalnya sholat duhur, tapi keluar masih darah ini kan, darah sudah keluar, masih keluar, tapi sudah di luar masa haid. Ah nanti asar mandi lagi, tapi sholat gitu loh. Hari ke-9 kok masih keluar, ya sudah setiap kali sholat mandi dan wudu gitu loh. Tapi kalau itu di masa haid berarti apa? Ya haid, tidak boleh sholat kan begitu. Jadi betul. Jadi hadisnya itu ada yang mengatakan darah haid itu hitam, tapi kalau hadis berikutnya tidak warnanya yang jadi patokan, tapi kebiasaannya. Ya, jadi ada yang patokan darah warna, ada yang patokan harinya, kan gitu. Ya. Jadi intinya, fikih hadis pertama, wujubul imtina anis sholah, wajib menjauhi dari sholat, puasa, dan selain keduanya pada hari-hari biasa haid. Nah ini, jadi pada hari-hari biasa haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Makanya betul-betul itu harus tahu juga harinya berapa, dicatatkan begitu. Perempuan kan mungkin bisa maju 1 hari, bisa mundur 1 hari kan. Itu. Maka ini kalau sudah seperti itu, di kebiasaan haid dia itu wajib. Yang kedua, wujubul iktisal pada intihail haid, wajibnya mandi setelah selesai haid. Jadi wajib mandi. Kalau sudah selesai haid wajib mandi, apalagi mau sholat. Ya. Karena nanti di pembahasan fikih itu, kalau fikih dulu pernah kita bahas, misalnya zuhur jam 12. Zuhur jam berapa? Jam 12. 12 kurang 5 sudah tidak keluar darah. Ya kan? 12 kurang 5 menit. Itu kan sudah suci. Kalau sudah suci berarti sudah wajib sholat. Oh, misalnya gini, asar jam 4. Jam 4 kurang 5 sudah bersih. Berarti ada waktu 5 menit ini cukup untuk tidak sholat duhur. 5 menit cukup untuk sholat duhur. Cukup, berarti dia kewajiban sholat duhur sudah. Makanya ketika sudah bersih, segera langsung mandi kemudian sholat duhur. Ya. Kalau tinggal 2 menit, cukup enggak untuk sholat duhur? Asar jam 4. Jam 4 kurang 2 menit bersih.
Nah, saat bersih itu kan sudah ada kewajiban sholat duhur kan begitu maksudnya. Hah? Ya mandi berarti nanti kalau seperti itu nanti dia sholat duhur dan asar karena sholatnya duhur masih sempat tapi karena mandi akhirnya tidak sempat. Ya, maka nanti sholat duhur dan asar seperti itu. Ya. Yeah. Ya kalau mereka yasa berarti ya berdosa ya berdosa ya. Oh dipakai obat apa namanya direkayasa itu ya seperti orang yang misalnya mau haji atau umroh. Nah memang ada sebagian ulama kontemporer hal itu kalau dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Karena apa? Umroh itu haji itu belum tentu setahun sekali bisa, perlu biaya banyak kan begitu. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itu ada ulama yang membolehkan. Ya anti haid, pil anti haid atau apa ya, ya itu. Karena ada kebutuhan yang apa namanya? Bukan darurat sih sebenarnya, tapi kebutuhan yang penting kan begitu kan, penting gitu. Ya lanjut. Yundabul iktisali mustahadul likulli sholatin. Nah disunahkan mandi bagi orang yang istihadhah setiap kali sholat. Nah, jadi sunnah saja bukan wajib. Kalau istihadhah. Ya, bukan haid ya, istihadhah. Zuhur mandi dulu baru wudu kemudian sholat zuhur. Nanti asar mandi wudu sholat asar. Jadi di sini disunahkan tidak sampai wajib, sunnah saja. Ya. Wala hukmu taharah fi ma'zamil ahkam. Karena apa orang yang istihadhah itu mempunyai hukum-hukum suci ya sebagaimana orang-orang yang suci. Kemudian yajibul wudhu lil mustahadhah likulli sholatin. Nah kalau wudhu bagi orang yang istihadhah itu wajib setiap kali sholat. Kalau mandinya sunnah. Tapi kalau wudhunya wajib. Seperti tayamum tadi. Orang tayamum itu kan satu tayamum untuk satu fardu. Nah istihadhah juga sama. Ya setiap fardu ada wudhunya. Tapi kalau mandinya itu sunnah saja. Hah? Orang haid. Di sini tidak ada larang. Larangannya cuma tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, jadi umumnya. Walau kalau ada perkataan seperti itu saya belum menemukan juga Pak. Ya, ya. Boleh nanti. Tidak ada. Ya. Sama ya, orang istihadhah itu satu kali wudhu untuk satu fardu, tapi untuk beberapa sunnah boleh, terserah, ya kan? Sunnah sama. Kemudian damul haid wal qudrah wasufrah, darah haid, darah keruh dan darah kuning. Nah ini masih lanjutan. Wa an Ummu Atiyah radhiyallahu anha dan dari Ummu Atiyah semoga Allah meridhoinya qala dia berkata kunna la na'udul qudrah kami itu tidak menganggap darah yang keruh wasufrah dan kuning ba'da tuhri syai'an setelah suci. Rawahul Bukhari hati ini dibagikan oleh Imam Bukhari. Jadi sahabat-sahabiah itu tidak menganggap darah yang keluar kalau warna keruh atau kuning itu tidak dianggap haid gitu loh. Ya, pokoknya selain hitam ya. Selain hitam kami tidak nganggap. Berarti tetap jalan aja. Sholat tetap jalan. Kalau warnanya keruh atau kuning itu tidak dianggap tidak masalah sudah. Ya, karena itu istihadhah berarti kan. Nah, itu. Fikih hadis pertama.
ittafaqal ulama, yaitu para ulama telah sepakat annal haid, bahwasanya orang yang haid yantahi apa namanya? Ulama bersepakat bahwasanya wanita haid itu haidnya itu berhenti biru'yatil qasatil baydha, yaitu dengan melihat qasah baydha. Qasah baydha itu artinya ya suci sudah tidak ada darah hitam. Gitu ya. Para ulama sepakat. Ya. Li hadisin Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya. Tapi kalau di sini la ta'jalna hatta tarainal qasa al baydha. Jangan engkau terburu-buru untuk mandi sampai kalian melihat qasa baydha itu suci gitu loh. Pasti sudah tidak ada darah yang haid tadi, ya. Yang dimaksud adalah yaitu suci dari haid, ya. Kemudian yang selanjutnya, hadis Ummu Atiyah tadi yang kita bawa, mahmulun ala ma idza ra'at safra wal qudra ba'da qasa baydha, bahwasanya kalau keluar darah kuning atau darah keruh setelah masa suci, ya, misalnya haidnya 6 atau 7 hari kan, 7 hari lah. Setelah 7 hari kok masih keluar darah tapi warnanya apa? Keruh atau kuning, maksudnya gitu. Maka itu tidak kami anggap sebagai darah haid walaupun masih keluar. Ya, itu. Ba'da tuhri, setelah suci, ya. Atau fi ghairi ayyamil haid, di luar waktu-waktu haid. Nah, kalau dalam riwayat Imam Bukhari di luar waktu-waktu haid. Jadi sama saja ya. Kalau riwayat Abu Dawud setelah suci ada darah keruh atau kuning tidak dianggap. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari ya setelah hari-hari haid masih keluar darah tidak dianggap gitu hanya. Wa kadza indal majah, begitu juga dalam Imam Ibnu Majah. Nah ini al-qudrah was sufrah idza kana qabla indil haid fa huwa haid. Adapun darah yang berwarna keruh atau kuning tapi keluar di masa haid, maka itu darah haid. Misalnya haidnya berapa kali? 7 hari kan? 7 hari. Biasanya 7 hari. Hari kelima kok darahnya bukan hitam tapi keruh kuning. Maka tetap dianggap haid. Karena apa? Di masa haid. Ini Syafi'iyah seperti itu. Ya. Karena di masa haid. Kecuali kalau di luar masa haid, berarti dianggap darah istihadah. Fi qaulil aksarin, dan ini menurut pendapat kebanyakan mayoritas. Ya, berarti ada perbedaan di sini, Pak. Ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan. Ya. Fi qaul. Pendapat lain laisa haidun aslan. Nah, ini bukan haid, pendapat yang lain. Karena bukan hitam kan begitu. Ya. Nah, disitulah. Kalau ada yang berpegang pada hadis yang pokoknya warna darah hitam haid, ya berarti ini tidak dianggap darah haid karena bukan hitam. Ya. Tapi kalau dikompromikan, ada yang mengkompromikan hadis yang pertama dengan kedua. Berarti apa? Yang dikompromikan berarti kalau darah keruh dan kuning itu keluar di waktu haid, maka tetap dianggap darah haid. Tetapi kalau keluarnya di luar waktu haid, itu bukan darah haid. Itu berarti semua dalil dipakai, ini yang dipakai kan begitu. Ya. Ya, kita lanjut. Jadi seperti itu ya, Pak ya, tentang darah keruh dan kuning. Ya. Jadi darah itu bisa ada darah hitam, ada keruh, ada kuning. Kalau darah hitam jelas haid. Kalau keruh atau kuning bukan darah haid. Tapi perinciannya, nah keruh atau hitam itu keluar kapan gitu loh. Kalau keluarnya di waktu haid,
maka dianggap darah haid. Kalau di luar haid berarti darah istihadah. Tapi ada juga pendapat walaupun itu keluar di waktu haid, kalau bukan darah hitam bukan darah haid berdasarkan hadis tadi ya. Itu. Nggih. Nggih. Iya, iya. Kalau misalnya suami istri yang bulan-bulan hidupnya berhaji itu kan ada ya sebagaimana punya suami istri. Kemudian tanggal terakhir haid tadi itu dicatat, itu padahal merupakan titik telah untuk menghitung 9 bulan 10 hari kemudian insya Allah akan lahir anaknya tadi atau itu apakah itu juga berlaku untuk semua yang para calon ibu seperti yang tadi kalau siasat itu kan pasti ada mungkin harusnya tahu kapan terakhirnya jadi ditinggal sehingga hitungan 9 bulan hari itu lagi cenderung akan meleset. Ini dengan pertanyaan mungkin ada kesamaan yang pernah dialami pengalaman menghitung istri karena kami pernah ya bulan tepat. Ah ya. 9 bulan. Itu kami sia-sia kurang sehari. Ya. Ada kekhawatiran kalau lahirnya si malam tadi kami tidak ada kendaraan. Jadi waktu itu kami sudah bongkar pinjam kendaraan. Atasan kami. Nah, dengan malam ya. Itu kan Pak. Jadi kan ada pertanyaan kan barangkali ada kesamaan yang kita alami. Ya, ya. Ya, sekali tadi ada ulama yang mengatakan membolehkan ya menunda haid itu ya. Kaitannya dengan masalah kehamilan ya kan. Ya. Iya. Boleh juga bahkan dalam Islam kan yang dimaksud itu adalah mengatur kehamilan itu kan, mengatur kehamilan. Itu diperbolehkan. Ya. Biar teratur, biar baru umur 1 tahun sudah kesusul atau namanya. Nah kan gitu. Itu. Sundulan kan gitu. Ini Pak. Headman. Headman. Nah, siapa yang tahu nih? Saya malah enggak tahu nih. Headman. Ada yang tahu kah? Apa itu headman? Saya enggak tahu juga, baru dengar. Siapa yang tahu? Oh ya, headman maksudnya bisa. Kalau bahasa Indonesia kan man kan gitu kan. Nah, kalau bahasa fikihnya haid kan gitu. Kalau Indonesia menstruasi maksudnya kah? Oh iya, disingkat. Menstruasi jadi headman gitu. Masih ada waktu kan nih? Berapa menit? Hah? Lanjut atau satu lagi? Lanjut satu lagi. Satu lagi ya. Al-istimta bil haid, bersenang-senang dengan wanita haid, istri haid maksudnya. Wa Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridhonya, annal yahuda adalah orang-orang Yahudi, kanu apabila idza hadatil mar'ah, apabila istri mereka haid, lam yuakiluha, mereka tidak mau makan bersama. Tidak mau orang Yahudi makan bareng di meja, tidak boleh orang Yahudi. Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi mengatakan,
isna'u kulla syai'in. Lakukan apa saja terhadap orang yang haid, illan nikah, kecuali ini nikah. Yang dimaksud nikah adalah jima. Jadi kalau orang Yahudi tidak boleh wanita haid itu makan bareng, minum bareng, tidur bareng, tidak boleh. Satu atap tidak boleh. Bikinkan rumah sendiri. Tapi kalau dalam Islam berbeda. Silakan kamu mau berbuat apa kepada istrimu yang lagi haid, kecuali ini nikah atau jima aja. Dia nggak boleh satu saja. Ya. Fikih hadis. Al-hadis bayanul murad fi qouli ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, huwa adza. Haid itu penyakit, fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika haid. Maksudnya apa? Menjauhi wanita ketika haid, artinya tidak menjimaknya ketika haid. Yang kedua, an-nahyu wa tahrim, larangan dan haram min waqtil haid, min watil haid, yaitu menjimak wanita yang sedang haid. Mewate itu juga haram. Wajima'uha faqat, ya, dan jima. Jadi larangan bagi wanita haid itu haramnya cuma satu, yaitu jima saja atau wate. Satu saja haramnya. Yang lain boleh. Ya. Yajizu mu'akala al-haid, boleh makan bersama wanita haid. Wal mujalasa fi baitin wahidin, duduk bersama dengan wanita haid. Wal mulamasah, kemudian saling bersentuhan, boleh. Wal musakana fil bait, satu tempat, satu atap. Wal mudojah, tidur bareng, boleh. Wal qublah, berciuman, boleh. Wal istimta bil haid, bersenang-senang dengan istri haid juga diperbolehkan. Wa sayati tafsir akhir fil hadis, nanti akan ada hadis penjelasan yang lain. Yang keempat, inna yatal haid tahiratun, sesungguhnya tangan wanita yang haid itu suci. Kama jaa fi qauli Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana firman-Nya Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, haidatuki laisat fi yadik, haid itu bukan ada di tanganmu. Ya, al haid laisat fi yadik, haid bukan di tanganmu. Ai an najasah wahya damul haid. Ya. Pas. Besok masih tentang istimta, apa yang boleh dilakukan oleh suami ketika ingin bersenang-senangan dengan istri. Besok ya. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.